Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Jadi kejadian yang menimpa Gus Auzi itu pada akhirnya memang menjadi fitnah yang besar ya. Diteruskan tuh kan, kata Muharrar, tidak ada habaib yang datang kepada acara tahlilannya atau misalkan memakamkannya, dan itu dijadikan alasan juga bahwa Ba'alwi ini tidak layak untuk dibela. Nah, ini sudah bukan di dalam ranah ilmiah lagi, ini sudah masuk ke dalam ranah penghasutan. Karena memang orang yang sedikit banyak belajar tentang berpikir itu tahu ada yang namanya dalil dan tahu ada yang namanya madlul, dan setiap dalil itu baru bisa didakwa sebagai dalil apabila dia memiliki wajhud dalalah. Apa sekarang urusannya kalaupun benar misalkan ya, karena di dalam komentar-komentar juga ada yang mengatakan itu tidak benar, cuman saya tidak mau masuk ke situlah. Andai pun benar begitu, tidak ada Ba'alwi yang datang kepada pemakaman almarhum, apakah itu menjadikan nasab mereka putus? Kan tidak ada wajhu dalalahnya begitu. Ini menggelikan. Nah, karena isunya ini menggelikan dan menyedihkan, sedangkan kelaziman begitu ya, berkata dengan orang yang nalarnya itu di bawah kita, maka kita itu harus berbicara biqadri uqulihim. Ya, sekadar dengan akal mereka kita sudah jelaskan secara mantik bahwa si Imad itu istidlalnya acak-acakan. Kemudian dia itu sebenarnya berdalil dengan tidak adanya dalil dan lain sebagainya. Banyak sekali itu sudah dijelaskan. Karena memang orangnya tidak mau berpikir ya akhirnya tidak mau menerima. Nah, akhirnya saya turun sajalah sudah. Oke, kita ikuti saja pola pikir mereka bahwa kalau ada yang mati begitu ya, kalau ada yang wafat, kalau ada yang meninggal dunia, berarti itu adalah bagian dari mubahalah yang sudah terjadi. Dan kita akan lihat sekarang siapa sebetulnya yang sudah banyak ditinggalkan oleh kolega-koleganya, yang mana ini ada hubungannya sangat erat dengan katakanlah penghinaan terhadap Bani Ba'alwi. Saya katakan penghinaan karena nasab itu dia sudah diakomodir oleh syariat, sedangkan untuk menetapkan dan menafikannya itu harus dengan syariat, bukan dengan selainnya. Dan syariat itu sudah memiliki aturan bagaimana untuk menetapkan atau menafikan nasab. Nah, ini sekali lagi ya disclaimer, ini saya tanazul. Jadi bukan pola pikir saya seperti ini, karena kalau pola pikir saya itu sengklek seperti pola pikirnya Mukimad, itu sudah dari dulu saya angkat isu ini. Tetapi ya karena mereka yang menggulirkan fitnah, akhirnya kita harus tanazul dengan pola pikir mereka, maka akan kita saksikan. Jadi kita kasih judul dulu seperti ini. Ternyata tidak lain dan tidak bukan yang terkena mubahalah itu adalah sang raja dangdut Rhoma Irama. Itu klaimnya ya. Nah, dari mana klaim itu berasal? Kok berani sekali mengatakan ternyata Rhoma Irama yang mendapatkan katakanlah laknat. Saya pakai bahasa mereka loh ya, pakai bahasanya Mukimad, laknat dari mubahalah itu. Ya karena saya mendapatkan keterkaitan erat antara podcast yang Rhoma Irama buat dengan wafatnya orang-orang terdekat Rhoma Irama. Ini sekali lagi, ini bukan pola pikir saya, nanti kita akan bahas setelah kita masuk ke dalam permasalahan ini. Jadi kita lihat dia, 11 bulan yang lalu saya membuat video ini murni hanya untuk menyadarkan orang-orang yang bego, yang dikasih tahu ini nggak ada hubungannya tetap aja menghubung-hubungkan.
Hanya untuk itu saja. Liiqomatil hujjah biuqulihim. Hanya untuk menegakkan hujjah dengan pola pikir yang bisa mereka fahami. Karena dengan pola pikir ilmiah mereka nggak bisa paham. Jadi 11 bulan yang lalu, Rhoma Irama itu memposting di YouTube-nya. Ini nih, 11 months ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah adik ipar saya, Iwan Saverius bin Adrian Oscar, yang juga merupakan mantan personil grup band rock Edane. Teriring doa dan lain sebagainya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih, Iwan Saverius. Siapa itu? Ini kata Rhoma Irama, adik ipar. Wafatnya kapan? 11 bulan yang lalu. Apa yang terjadi 11 bulan yang lalu? Kita lihat di sini, 11 bulan yang lalu, yang diupload oleh Rhoma Irama adalah Bisikan Roma episode 130. Itu nomor 130 mungkin episodenya ya, karena memang berurutan tuh. Ada 2 video yang diupload 11 bulan yang lalu. Siapa yang diundang oleh Bisikan Demit itu? Ini dalil apa yang bikin Kiai Imad yakin Ba'alwi bukan zuriyah Nabi? Jadi ngundang Imad tuh. Imad diundang ke podcastnya 11 bulan yang lalu. Pada waktu itu pula adik iparnya wafat. Dan bukan satu video loh. Ini 2 video. Video yang selanjutnya ini apa? Mengkaji nasab melalui filologi. Yang mana kalaupun postingan wafat ini adalah sebelum itu, sebelumnya ada di sini 11 bulan yang lalu juga sama. Apa? Sama Rumail Abbas, Gus Rumail Abbas. Setelah itu wafat tuh adik iparnya. Saya dengan disclaimer ya, ini saya tanazul atas pola pikir mereka, karena mereka itu pola pikirnya sengklek. Ya harus dengan cara kampungan seperti ini menyadarkan mereka ini loh nggak ada hubungannya. Cuman mereka menghubung-hubungkan. Kalau menghubung-hubungkan ini lebih parah lagi. Bukan hanya satu kasus, tapi nanti kita akan lihat 2-3 kasus. Ini kan berurutan tuh. Bisikan Roma. Kiai Imad yakin tesisnya tak terbantah, kok bisa? Kemudian Bisikan Roma 131 mengkaji nasab melalui filologi. Bisikan Roma 132 mengkaji nasab melalui ilmu genetika. Terus kesananya siapa tuh? Syarif Rahmat ya. Kesananya lagi, ini kan lagi rame-ramenya tuh. Adik iparnya wafat. Oke. Kalau itu kan kebetulan, ya sudah, kalau kebetulan dari awal berarti jangan disangkut-sangkutkan wafatnya almarhum dengan apa-apa yang sudah terjadi begitu. Memang nggak ada hubungannya. Kalau kemarin itu saya bilang, saya senang tuh denger podcastnya Gus Zaini itu ya. Memang nggak ada hubungannya loh kok. Masa sekarang kita itu katakanlah berseberangan di dalam satu permasalahan, kemudian nggak boleh wafat duluan begitu. Terus yang wafat duluan tiba-tiba dia jadi salah karena wafatnya. Ini aneh. Kemudian kita lihat apalagi. Ini 2 bulan yang lalu, masih baru. Bahasanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah adik kandung saya Raden Haji Heri Irama bin Raden Burdah Anggawirya. Ada angganya ya. Almarhum. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada postingannya di sini. Ya. Raden Haji Heri Irama. Wafat kapan? 2 bulan yang lalu. Ada apa pada 2 bulan yang lalu? Nih lihat. 2 bulan yang lalu itu Rhoma Irama menyajikan apa ya pada sebelumnya itu? Video mengenai masalah itu loh, yang ada Habibnya tuh, yang ketemu sama Habib pada suatu acara tertentu kalau tidak salah di PBNU. Nah kemudian kan jadi ramai itu Rhoma tobat dan lain sebagainya. Setelah kejadian itu nih, keyakinan Rhoma tetap Ba'alwi bukan keturunan Rasulullah. Nah itu ada tuh 3 bulan yang lalu. Gak lama dari situ
adiknya wafat, meninggal. Oke. Dengan segala hormat ya. Ini saya cuman mau menunjukkan betapa purbanya pola pikir mereka tatkala mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang tidak ada wajhud dalalahnya. Suruh siapa jadi orang nggak bisa mikir begitu. Akhirnya kita harus pakai cara-cara kampungan seperti ini. Kemudian selanjutnya, siapa yang wafat? Ini baru kemarin 2 minggu yang lalu. Siapa ini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya atas nama keluarga besar Soneta Group menyatakan sangat berduka cita atas wafatnya saudara Muhammad Sawaludin Koko yang merupakan pemain saksofon Soneta Group. Nih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Muhammad Sawaludin Koko, almarhum. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa 2 minggu yang lalu? Sebelumnya itu. Nih. Kenapa banyak pihak mengkritisi nasabah Alwi? Yang sampai tepuk-tepuk. Rhoma Irama itu yang sampai tepuk-tepuk kaki. Tidak ada dalilnya baik di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang mana mengatakan nasab itu tidak ada. Tidak ada nasab itu. Dia tidak ada kegunaannya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan diprioritaskan, dihitung pun tidak. Itu yang diucapkan Rhoma Irama tuh. Sebelum adiknya wafat. Bukan adiknya ini. Siapa? Pemain saksofon. Itu orang-orang terdekat Rhoma Irama. Wafat tidak lama setelah Rhoma Irama membahas fitnahan terhadap Ba'alwi atau hasutan terhadap Ba'alwi di dalam podcastnya. Jadi siapa sekarang yang kena mubahalah kalau begitu? Ini sudah 3 dengan pola yang sama. Siapa sekarang yang kena? Kalau pola pikir kamu seperti itu, hei mukimad, gak malu apa? Ya, ini menyedihkan lah kalau pola pikirnya seperti ini. Yang saya rasa, saya juga malu dalam pengertian ngapain ngobok-ngobok kayak gini, malu. Ini bukan sya'nul alim, bukan kebiasaannya orang-orang alim. Ya memang orang alim itu begitu ya. Ya saya alim lah sedikit banyak ya, sedikit banyak. Saya alim lah. Terserah kalian mau bilang apa. Saya sudah bilang kemarin kalau lughatan semua orang itu asalkan dia mengetahui matahari itu bulat ya alim. Jadi ala kulli halin ya, kita ini belajar pola pikir yang benar. Kita ngaji kitab, kita belajar fikih. Kemudian ngobrol sama orang-orang kumpulan dukun yang ada di kelompok Jismi Mukimat yang mereka nggak paham sama sekali bagaimana istidlal syar'iyah. Ya kan kayak ngobrol sama batu akhirnya. Ya akhirnya kita harus turun derajat ngikuti cara pola pikir mereka. Itu pun kalau mereka memang mau mikir. Kalau nggak mau mikir ya sudah, kenanya ya hujatan lagi nanti di kolom komentar. Begitu. Nah cuman ala kulli halin. Sekali lagi itu bukanlah pola pikir saya. Ya, saya itu menghormati tadi. Dari kemarin saya bilang kalau saya melaknat itu cuman si imadnya aja. Karena yang ngikut-ngikutnya itu kasihan kan karena bodoh. Memang karena bodoh jadi ngikut si imad itu. Mereka itu nggak bisa berpikir sedikit saja. Banyak para ulama yang lebih berhak untuk diikuti, untuk ditaklidi daripada si imad. Segitu saja udah pola pikir itu, nggak usah jauh-jauh kalau buat orang awam itu. Orang itu cuma 3 kok, jenius, pintar, sama bodoh. Orang jenius itu mikir sendiri, dia ijtihad, kemudian dia itu menemukan pengetahuan yang orisinil, yang mana dia itu berjalan sendiri dengan pengetahuannya itu. Orang yang pintar ini nggak sampai derajat jenius, tapi dia cukup pintar untuk mengikuti orang-orang yang jenius. Nah orang yang bodoh ini seolah-olah mereka itu mujtahid padahal bukan begitu. Nah ini, saya mau melihat ya begini, kalau kita mau melihat memang siapa yang sebetulnya mal'un, dilaknat. Dan banyak juga di dalam komentar itu, oh ini kan sesama muslim tidak boleh melaknat. Kamu itu kayak nggak pernah kita baca kitab-kitab ulama kalam aja. Para ulama kalam itu kalau menyebutkan Mu'tazilah itu al'anahumullah atau la'anahumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Ahlakahumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu membinasakan mereka. Ada tuh di dalam kitab-kitab
Mu'tazilah muslim bukan? Ya muslim juga begitu. Itu malah bukan melaknat satu orang, itu sudah melaknat satu kelompok lebih banyak daripada satu orang. Satu orang itu syahsun wahidun, dia juz'i ya. Al-kulli halin. Kalau kita mau melihat siapa yang mal'un sebetulnya, kita lihat nih sekarang nih. Pola pikir yang sengklek-sengklek itu adanya di mana? Ya, seperti yang baru-baru saja kemarin Sinur Ihya tuh, yang sedari awal dia sudah mengatakan surga itu mustarok bainal milal kan, orang Yahudi ya bisa masuk surga, orang Nasrani ya bisa masuk surga dan lain sebagainya. Tuh Sinur Ihya. Sekarang ngomongin Nabi Adam itu apa, orang pinggir kali begitu. Pinggir sungai. Nur Ihya tuh. Ya, itu kurang mana? Ada di mana? Ada di kelompoknya si Imad. Apakah perkataannya si Nur Ihya itu ada yang meluruskan? Gak usahlah kita minta kelompoknya si Imad atau yang ada di PWI itu siapa, Abbas Buntet ya, gak usahlah. Marzuki Mustamarnya aja lah yang katakan paling alim di situ, atau Akil Sirojnya katakan. Ada nggak tuh menegur si Nur Ihya? Kagak, nggak ada. Dibiarkan saja. Itu sudah kelompok orang-orang yang minimalnya membiarkan kemungkaran. Padahal mereka punya akses untuk meluruskan. Tuh si Nur Ihya. Kemudian si siapa itu? Mama Gufron udah jelas lah ya. Mama Gufron udah jelas ya. Dukun-dukun tuh adanya di situ. Tukang pindah-pindah nasab Wali Songo juga di situ. Kemudian orang-orang yang tadinya itu, yang sekarang jadi buzzernya, bukan buzzer lah saya katakan ya, itu jadikan konten creator, shadownya KDM, yang banyak viewsnya kalau mereka bahas KDM tuh, itu kan dari bab nasab juga, begitu. Apa urusannya? Mereka itu loh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selesai satu permasalahan, tidak ada trafficnya di situ, mereka pindah kepada permasalahan lain yang memang trafficnya banyak, oportunis semua. Minimal lah kita tahu mereka itu orang-orang yang oportunis. Kalau misalkan memang sekarang dalam keadaannya seperti ini, mereka tuh merapat ke sana. Nanti kalau yang itu sudah melemah kekuatannya, mereka merapat lagi ke sini, begitu. Udah emang kayak gitu orang-orangnya. Orang-orang yang terbawa sama fitnah. Ya, itu kalau kita mau lihat seperti yang mal'un itu siapa? Masa nggak kelihatan sama mata kamu itu? Yang sekarang berada di dalam circle orang-orang yang merugikan warga. Itu siapa? Adanya di mana? Ya di situ juga. Ya. Yang bela mati-matian Pak Mulyono ya di situ juga orangnya. Ya, ala kulli hal ini sudah terpolarisasi, sudah terkotak seperti itu, yang jadi masalah. Cuman silahkan bawa kesesatan itu ya, kalaupun mau sampai mati ya terserah kamu begitu ya. Ini kan nanti bakal banyak buzzer nih kalau nonton sampai part ini. Cuman kalau biasanya kan mereka tuh hit and run aja ya, klik, komen jelek langsung kabur begitu. Kalau nonton sampai part ini, ya kalau kamu itu mau bodoh ya silahkan bodoh saja. Nggak ada permasalahan begitu. Itu kan nanti yang bodoh kamu sendiri. Jadi kalau hemat saya begini ya, saran saya itu begini. Nasab ini, isu nasab ini tidak membawa apa-apa kecuali keburukan. Ini bagi dua-duanya, bagi kedua belah pihak. Ya bagi ba'alwinya ya membawa madorot begitu, adatan begitu ya. Bagi pihak mukibatnya pun begitu. Orang-orang yang cuma merhatiin dari luar juga sama. Ini tidak membawa apa-apa kecuali madorot. Cuman kan fitnahnya sudah terjadi nih. Sudah melebar nih ya. Nah saran saya itu perdalamlah ilmu agama. Ini nasab itu nggak bakalan ditanya juga begitu. Kalaupun sedari awal udahlah saya itu nggak bakalan bisa percaya ba'alwi itu zuriyahnya Rasulullah SAW. Walau aftal muftun kan udah begitu. Ya sudah, kalau kamu itu taklid sama si Imad lah, kita taklid sama si Ali Jum'ah begitu. Katakanlah begitulah. Ya, katakanlah begitu. Kamu taklid sama nakib mana, kemarin juga Naat tidak membatalkan ba'alwi sebagai zuriyahnya Rasulullah SAW, kan nggak ada bahasa seperti itu. Jadi pada akhirnya tatkala masuk ke dalam ranah ini, yang terjadi hanyalah gontok-gontokan. Dan
sebagai apa ya, orang yang gregetan dan kebetulan oleh Allah Subhanahu wa taala disimpan dalam keadaan mampu untuk sedikit banyak mengcounter atau sering saya katakan untuk memberi penyeimbang di dalam informasi. Kan gregetan juga kalau lihat ada orang pola pikirnya sengklek kemudian dengan membabi buta menyerang Bani Ba'alwi, satu klan itu. Kemudian kita diam saja. Ya enggak lah. Ya kita ngomong nih pola pikir seperti itu salah. Ada pola pikir sisi lain yang lebih sehat begitu. Ya, dan lain sebagainya. Jadi coba lihat, kita itu hanya reaksi saja kan. Saya ini kan hanya reaksi saja. Reaksi dari apa? Reaksi dari si muharor. Si muharor itu bikin permasalahan, orang wafat, kemudian dijadikan bahan selfie, dijadikan bahan narasi, kemudian dilemparkan ke publik, ya rame lah. Begitu. Seneng lah konten kreator itu dapat berita rame seperti ini. Maka jadi sana muncul, di situ muncul, terus kita diam aja begitu. Yang saya tadinya lagi ngapain juga, sedang membahas sesuatu yang lain. Datang hal seperti ini ya kita kan reaksi begitu. Ini reaktif. Kalau mereka diem ya diem, kita juga udah Imad udah tahu semua begitu ya. Istidlalnya kan itu aja begitu. Itu kita udah tahu semua, Imad itu gak bakal bisa dirubah juga, sudah selesai kan, gak usah diramein lagi sehingga akan berhenti sendiri begitu. Nah ini tiba-tiba kita mereka diacak-acak, dibaca-baca sepihak-sepihak begitu ya, satu paragraf dua paragraf kemudian dilemparkan ke publik yang mana yang membacanya pun tidak memiliki kompetensi untuk membaca kitab-kitab tasawuf misalkan, tapi itu dilempar ke publik dengan begitu mudahnya. Ini merupakan fitnah ya, yang memang sebaiknya kita itu bersikap bijak lah setidaknya, kalau tidak bersikap cerdas. Jadi nasihat terakhir, mudah-mudahan ini adalah fitnah terakhir lah, supaya kita tidak usah bikin video-video kampungan lagi seperti ini, karena kita itu sifatnya hanya reaksi saja. Mereka jual ya kita beli begitu. Kalau mereka nggak ada perkara-perkara, bikin perkara sendiri mah ya apa juga, kita mau ngomong apa juga. Mereka ngomong kita counter, mereka ngomong kita counter, udah seperti itu aja begitu. Mereka diam ya udah kita diam. Saya tidak mewakili siapa-siapa. Saya tidak mewakili siapa-siapa. Demikian, mudah-mudahan kita semua terhindar dari fitnah akhir zaman. Bagi orang-orang yang bodoh, Imad ini pasti akan terlihat sebagai seseorang yang sakti dan keramat begitu ya. Dan sudah tidak asing lagi di dalam telinga kita bahwa ya Dajjal itu demikian. Imad ini ya cuman bagian-bagian kecil sajalah dari Dajjal itu, dari Dujjal itu ya, bagian-bagian kecil. Cuman kalau sekecil ini saja orang sudah banyak yang terkontaminasi oleh subhatnya, ya apalagi kalau Dajjal yang memang dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak bisa membayangkan begitu ya, dahsyatnya fitnah itu dan betapa akan sulit hidup pada saat itu. Makanya hal yang lebih baik pada saat itu apa ya? Luzumul buyut saja, diam di rumah saja. Itu, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Saya katakan sekali lagi, ini bukan standing point saya, ini bukan pola pikir saya, cocokologi seperti ini. Cuman karena memang kebetulan Rhoma Irama sampai saat ini masih di dalam posisinya sebagai supporter PWILS, supporternya clipping si Imad, ya sudahlah. Saya tanazul, pakai pola pikir purba mereka, yang mana sekali lagi itu bukan standing point saya. Bagi saya urusan Rhoma sendiri begitu. Kemudian ya orang-orang di sekelilingnya ya sendiri-sendiri. Itu. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.